Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang mana kita sekarang sampai pada pembahasan tentang hukum-hukum seputar wudu. Ya, hukum-hukum seputar wudu. Di sini di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait tentang wudu ya atau terkait tentang wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku-siku, dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Ayat ini menunjukkan wajibnya melaksanakan sholat dan juga menjelaskan tentang anggota-anggota badan yang wajib dicuci atau yang diusap ketika berwudu. Ya, ikhwatul Islam, azakallah. Begitu juga Rasulullah SAW juga menjelaskan tata cara berwudu berdasarkan perkataan beliau ataupun perbuatan beliau. Jadi terkait tentang wudu itu, tentang tata caranya atau anggota-anggota tubuh yang dibasuh itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wudu itu memiliki syarat-syarat, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Syarat-syarat wudu ya dan wajib-wajib wudu itu harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan agar wudu kita itu menjadi benar atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah wudu, maka itu adalah yang menyempurnakan wudu. Ya, dia tidak wajib dikerjakan tapi dia menyempurnakan wudu dan ada tambahan pahala bagi yang mengerjakannya. Tapi seandainya tidak dikerjakan, maka tidak menghalangi sahnya wudu. Artinya wudu tetap dikatakan sah meskipun tidak dikerjakan. Adapun syarat-syarat wudu berdasarkan yang ada dalam kitab ini ada 8. Ya, syarat-syarat sahnya wudu ada 8. Yang pertama dia harus muslim. Ya, yang kedua harus berakal, memiliki akal yang sehat. Yang ketiga mumayyiz itu adalah yang bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk atau anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik ataupun yang buruk, yaitu namanya mumayyiz. Ya, meskipun dia barangkali belum balik, ya, tapi kalau dia sudah bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk, maka itu sudah masuk dalam syarat sahnya wudu. Kemudian berniat, ya berniat, ya karena wudu adalah ibadah, maka harus dilandasi dengan niat. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Kemudian yang
Itu tadi 4 ya. Yang kelima, disyaratkannya wudhu atau syarat sahnya wudhu, yaitu wudhu itu harus dengan air yang suci mensucikan. Ya, dengan air yang suci dan mensucikan. Seperti air hujan, air laut, air sumur, air sungai itu ya, atau dari mata air, air embun, ya, itu adalah air yang suci mensucikan selama tidak ada najisnya. Yang keenam, airnya itu harus mubah, artinya didapatkan dari yang mubah, bukan dari hasil curian, bukan dari hasil rampasan, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, syarat sahnya wudhu, bahwasanya wudhu itu harus didahului dengan istinja. Maksudnya, kalau orang sudah buang air kecil ataupun air besar, harus beristinja dulu, setelah itu dia baru berwudhu. Itu syaratnya. Tidak boleh langsung berwudhu padahal dia belum beristinja dari buang air. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah sebelum berwudhu dia harus menghilangkan apa-apa saja yang dapat menghalangi air sampainya ke kulit. Ya, jadi misalnya ada misalnya sesuatu yang dapat menghalangi air ke kulit, maka itu harus dihilangkan. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi ada 8 ya syarat-syarat sahnya wudhu. Kemudian wajib-wajib wudhu. Ya, di sini disebutkan ada 6 ya, wajib-wajib wudhu yang anggota-anggota tubuh yang mesti dikenakan air itu ada 6. Ada 6. Ya, yang pertama adalah mencuci wajah secara sempurna, termasuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung dengan napas, dengan menarik air ke dalam hidung dengan napas dari hidung. Ya, ya, jadi berkumur-kumur dan beristinsyak itu bagian dari wajah. Jadi harus dicuci secara sempurna. Iya. Mengenai berkumur-kumur dan beristinsyak itu terdapat dalam hadis Nabi bahwasanya beliau itu disebutkan dalam riwayat beliau itu berkumur-kumur dan beristinsyak. Meskipun kumur-kumur dan istinsyak tidak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, tetapi diterangkan dalam hadis Rasulullah atau perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mencuci kedua tangan hingga siku. Ya, jadi mencuci kedua tangan hingga siku, dari jari-jari tangan hingga ke siku. Jadi siku harus kena sebagaimana firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucikanlah kedua tangan kalian hingga siku. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga ketika berwudu maka beliau pun mencuci kedua tangannya hingga siku. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang masuk dalam wajib-wajib wudhu adalah mengusap kepala secara keseluruhan, termasuk kedua telinga. Karena kedua telinga itu bagian dari kepala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-udhunani minar ro'si. Nabi bersabda, kedua telinga itu bagian dari kepala. Jadi telinga itu juga mesti diusap. Ya, ikhwatal Islam, jadi mengusap kepala ini secara keseluruhan. Yang keempat adalah mencuci kedua kaki hingga mata kaki, atau bersamaan dengan mata kaki, kedua mata kaki, atau sampai ke mata kaki. Jadi mata kaki itu harus diperhatikan ya, jangan sampai mata kaki itu tidak kena air wudhu. Kalau tidak kena mata kaki maka wudhunya tidak sah. Yang kelima adalah tertib, yaitu berurutan, yaitu dengan mencuci wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Ini harus berurutan ya, sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadis beliau mencontohkan bahwasanya wudhu itu secara berurutan yang tertera di dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang keenam adalah al-muwalah. Al-muwalah mencuci anggota-anggota wudhu itu yang disebutkan itu secara berkesinambungan. Artinya tidak ada jeda antara mencuci anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lainnya, tidak ada jeda. Ya,
Setelah selesai masalah misalnya mencuci wajah, ya, maka segera mencuci tangan. Jika selesai mencuci tangan, maka segera mengusap kepala dan seterusnya. Jadi tidak ada jeda ya yang cukup lama antara mengusap atau mencuci anggota tubuh satu dengan yang lainnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, itu terkait tentang fardu wudu atau wajib wudu yang mesti dilakukan tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ikhwatal Islam, azakumullah. Adapun membaca bismillah sebelum memulai ketika hendak memulai wudu, itu ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan membaca bismillah itu ketika hendak memulai wudu itu wajib, ada mengatakan sunnah, tapi sebaiknya dikerjakan, jangan ditinggalkan selama kita mampu melakukannya. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu tadi terkait tentang apa namanya eh, wajib wudu, ya, wajib wudu. Jadi membaca bismillah, boleh kita membaca bismillah saja atau membaca secara lengkap bismillahirrahmanirrahim, maka itu juga diperbolehkan. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Kemudian setelah kita selesai berwudu, maka kita disunahkan untuk membaca doa, ya, itu membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita disunahkan untuk membacanya, ya. Ini menunjukkan doa ini dari Nabi yang beliau ajarkan, menunjukkan ada isyarat perlunya mengumpulkan dua kesucian, yaitu kesucian anggota badan dan kesucian iman atau hati kita. Ikhwatal, maksudnya mensucikan anggota badan, tentu mensucikan anggota badan dari kotoran-kotoran ya yang ada di tubuh kita. Yang kedua, adapun bersuci dari yang bersifat abstrak yaitu iman, yaitu kita mensucikan diri kita daripada kesyirikan, daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama, ya. Bahwasanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila seorang muslim itu berwudu dengan sempurna, maka jamaah sekalian, dengan berwudu itu maka Allah SWT gugurkan kita punya dosa. Ya, usapan wajah kita, ya, usapan ke wajah kita, tangan, kaki, maka dengan wudu itu, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kecil kita itu. Ikhwatal Islam, wazakumullah, ini yang harus kita yakini tentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, azakumullah, ya, sunnah wudu. Yang terakhir adalah sunnah wudu. Jadi wudu itu memiliki sunnah. Yang pertama bersiwak. Ya, jadi kita diupayakan untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu, yaitu bersiwak dengan kayu arak, ya, yang sudah kami jelaskan, atau dari kayu zaitun yang biasa para jamaah haji itu pulang membawa siwak, atau sekarang ini sudah banyak di Indonesia ya dijual siwak-siwak itu, silahkan dipakai, atau juga bisa dengan pasta gigi misalnya, itu juga diperbolehkan. Intinya adalah menggosok gigi. Kenapa disunahkan menggosok gigi? Agar mulut kita ini bersih, ya, harum, ya, karena kita akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita inginkan yang keluar daripada mulut kita ini adalah aroma yang harum, agar malaikat senang, begitu juga Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali ketika memulai wudhu sebelum mencuci wajah. Ya, jadi sebelum mencuci wajah kita disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Karena hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tujuannya agar tangan kita itu bersih, karena kedua tangan kita akan pakai untuk mencuci anggota wudhu yang lainnya. Yang ketiga adalah
sunnah wudu adalah memulai berwudu dengan berkumur-kumur dan beristinsyak sebelum kita mencuci wajah. Jadi sebelum mencuci wajah kita dahulukan dulu berkumur-kumur dan beristinsyak karena hal ini berdasarkan terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah di antara sunnah-sunnah wudhu adalah menyelah-nyelahi jenggot yang lebat. Ya, misalnya anggaplah seorang laki-laki memiliki jenggot yang lebat, maka disunnahkan untuk menyelah-nyelah jenggot tersebut dengan air agar air itu bisa sampai masuk ke bagian dalam jenggot tersebut. Begitu juga menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Ya, begitu juga kita ketika berwudu kita sela-selai jari-jari tangan kita dan jari-jari kaki kita. Kemudian yang kelima adalah at-tayamun. At-tayamun adalah mendahulukan mencuci dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, seperti mencuci tangan kanan terlebih dahulu, lalu tangan kiri, mencuci kaki kanan dulu, lalu kaki kiri. Itu disunnahkan ya sebagaimana yang Nabi kerjakan. Ya, kemudian yang terakhir yang keenam di antara dari sunnah-sunnah wudhu adalah melebihi dari mencuci satu kali. Ya, artinya mencuci anggota wudhu itu disunnahkan lebih dari satu kali. Ya, 2 kali ataupun 3 kali itu yang disunnahkan. Adapun 4 kali lebih itu tidak diperbolehkan. Minimal 1 kali itu wajib, sunnahnya itu 2 kali ataupun 3 kali. Ya, demikianlah ikhwatul Islam, azakumullah. Semoga pembahasan kita kali ini tentang hukum-hukum seputar wudhu, tentang dalil-dalilnya, perintahnya dari Al-Quran ataupun Sunnah, kemudian tata caranya, baik namanya ada fardu-fardu wudhu atau wajib-wajib wudhu yang harus kita ketahui. Yang kedua ada namanya sebelumnya syarat-syaratnya, ya agar wudhu kita bisa sah. Kemudian wajib-wajibnya. Yang terakhir adalah sunnah-sunnah wudhu yang menyempurnakan wudhu kita agar kita mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait tentang hukum seputar wudhu. Sebelum kami akhiri, kami membuka sesi tanya jawab, dipersilahkan. Ya, silakan kalau mau bertanya tentang wudhu, silakan. Ada yang bertanya tentang wudhu? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan dan bisa diamalkan insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para peserta yang sudah membersamai kami pada malam hari ini dalam kajian kami, yaitu kajian fikih. Dan juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita malam hari ini. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi kami undur diri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.